apa beliaunya. Oke, lanjut. Kita perlu mengembangkan kerangka teoretis alternatif yang tidak hanya mendekati agama kontemporer sebagai anakronisme, yaitu sesuatu yang tidak tepat waktu, sudah bukan waktunya lagi, yang diperkirakan eh, lenyap atau hilang atau menjadi tidak relevan secara politik, tidak relevan dengan modernisasi, tetapi alih-alih mencoba untuk memahami apa namanya daya tarik, persistensi dan kekuatannya. Uh, this inaugural lecture is meant as a contribution to such project. Jadi ini apa, kuliah inaugurasi sebagai profesor ditujukan untuk berkontribusi dengan terhadap proyek yang besar itu, yaitu mencari uh, kerangka teoretis yang menjadi alternatif dari yang sudah ada. Oke, as the substance, rule, and place of religion in politics and social economic power structures is subject to historical change. I'm not in favor of defining religion in universal terms as if it had an ever valid essence. Uh, karena substansi peran dan tempat agama di dalam struktur kekuatan sosial, ekonomi, dan politik uh, tunduk tunduk pada perubahan historis. Saya tidak ingin mendefinisikan agama secara universal seolah-olah ia memiliki esensi yang selalu valid dan selalu absah. Talal Asad has pointed out that the supposedly universal definitions that have been developed since the rise of the study of religion as a scientific discipline in the midst of nggak normal ininya Hasan. Oke. Okay. Halo, Mbak. Sudah ya? Budaya yang berbeda uh, dan tradisi-tradisi agama lainnya. Oke. Okay. Rather than working with universal definitions, we need to realize that religion is always situated in history and society. Ketimbang bekerja dengan definisi-definisi universal, kita perlu menyadari bahwa agama selalu tersituasikan di dalam sejarah dan masa. Calling for the study of contemporary religion then means to situate religious organizations such as churches, cults, movements, and networks in relation to the economic, social, and political power structures that shape our contemporary world. Ajakan untuk studi agama kontemporer dengan demikian atau lalu berarti menempatkan organisasi agama seperti gereja, kultus, gerakan-gerakan atau jaringan-jaringan dalam kaitannya dengan struktur kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang membentuk dunia kontemporer kita. In so doing, dalam melakukan hal ini atau dengan demikian, we need to be alert to both the specificity and of and the manifest
and structural similarities between religious organizations. Kita perlu hati-hati terhadap spesifitas dan juga kesamaan kemiripan kesamaan struktural dan nyata di antara organisasi agama. In this sense, dalam pengertian ini, really the study of contemporary religion must entail detailed empirical research and comparison. Dalam pengertian ini, studi agama kontemporer harus mencakup research empiris dan perbandingan yang empiris yang detail atau apa detail itu biasanya? Detail itu ya terperinci. It may strike you as inconsistent that I reject a definition, a universal definition of religion, and yet try to talk about religion. Mungkin Anda memandang saya tidak konsisten karena saya menolak definisi universal agama, tapi berani berbicara tentang agama, but it is not. Tetapi itu tidak itu. I take it that broadly speaking, religion refers to the ways in which people live out or even feel touched by a meta-empirical sphere that may be closed as supernatural, sacred, divine, or transcendental. Saya saya mengungkapkan saya mengambil definisi itu. Definisi bahwa saya mendefinisikan secara luas agama merujuk pada cara di mana orang berhubungan dengan atau merasa tersentuh oleh ruang empiris, meta empiris yang bisa disebut sebagai supernatural, suci, ilahi, atau transenden. Nah ini ini definisi yang menurut saya kalau kita mau meneliti agama dari aspek materialitasnya, salah satu yang penting adalah bagaimana agama itu kita pahami, yaitu sebagai cara orang berhubungan dengan atau merasa tersentuh oleh sesuatu yang oleh yang transendental, yang suci, yang supernatural. What interests me as an anthropologist, yang menarik saya sebagai seorang antropolog, is how people's links with this meta-empirical sphere are shaped as well as shape links among them and organize them into particular social forms to sustaining particular modes of being and belonging. Adalah bagaimana hubungan orang dengan ruang meta-empiris ini dibentuk oleh sekaligus membentuk hubungan-hubungan di antara mereka dan mengorganisasi mereka ke dalam bentuk-bentuk sosial tertentu sehingga sustaining, melanggengkan, mendukung mode atau cara tertentu of being, wujud, dan belonging, berada. Being and belonging bisa diterjemahkan mewujud. Oke. In what follows berikut ini, I refer to this meta-empirical sphere as the transcendental because this term best captures the sense of going beyond the ordinary that is at the core of religious sessions, the central themes of this lecture. Saya merujuk ruang meta-empiris ini sebagai, atau saya menyebut ruang meta-empiris ini sebagai yang transendental.
transcendental tanda kutip, karena istilah ini sangat menggambarkan makna dari yang atau bisa makna tapi bisa perasaan makna melampaui yang biasa yang menjadi inti dari sensasi agama yang merupakan tema dari kuliah ini. To avoid misunderstandings, I would like to stress that being a social scientist, I do not approach the transcendental from a theological perspective. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya ingin menekankan bahwa sebagai seorang ilmuwan sosial, saya tidak mendekati yang transendental tadi dari perspektif teologis. My key concern is to grasp how experiences of the transcendental are invoked in the here and now and underpin individual and collective identity. Tujuan utama saya, perhatian saya adalah untuk memahami bagaimana pengalaman-pengalaman mengenai yang transendental itu dibangkitkan di sana sini dan melandasi identitas individual dan kolektif. In this sense, dalam pengertian ini, my approach of the transcendental is resolutely down to, dalam pengertian ini pendekatan saya tentang yang transendental jelas apa resolute atau secara tegas down to earth, membumi ya, terus sebenarnya sederhana itu. I have just outlined the vantage point from where I supposed to study vantage point menarik. I have just outlined the vantage point from where I supposed to study contemporary. Saya baru saja mengoutline vantage point atau sudut pandang dari mana saya ingin mengkaji atau ya mengkaji agama kontemporer. From now on, dari sekarang, my lecture will unfold in the rhythm suggested by its title. Kuliah saya akan unfold apa? Berkembang, unfold itu kan ya, kalau fold menggulung, kalau ini memaparkan atau berkembang dalam ritme yang disarankan oleh judulnya. Judulnya itu apa? Religious sensations. In the next part, I will call attention to the central theme, the question of religious sensations. Dalam bagian selanjutnya saya akan mengundang perhatian pada tema utama, pertanyaan tentang sensasi. Then I will turn to modern media.
Nggak ada suaranya aku Bapak Sunar ya. Halo, halo, suara saya Halo, gak halo ada. Pak. Barusan Ada menghilang ya? Pak. Oh, tadi hilang. Oke, Ya, saya ulangi lagi berarti. Nah, yang terakhir tadi apa ya? I went on to modern media and mediation, Pak. Oke, mediation itu ya. Oh, saya di bagian selanjutnya saya akan minta perhatian pada tema atau mengundang perhatian pada tema utama pertanyaan tentang religious sensation, sensasi agama. Kemudian saya akan beralih pada modern media dan mediasi, estetik dan aistesis dan kuasa. Eh, Katakanlah besar harapan saya setelah melewati trayektori ini, saya akan menjelaskan mengapa dan bagaimana media estetika dan puasa itu penting di dalam studi agama kontemporer. Jadi di sini media estetik dan puasa sangat-sangat tema sentralnya di sini. Media. Oke, kita masuk ke religious sensasi agama. Research on modern uh, religion approaches emphasizing religious sensations have existed somewhat in the shadow of narrative stressing what Max Weber called this enchantment of the di dalam riset mengenai apa yang oleh apa yang Max Weber sebut sebagai enchantment of the world, hilangnya kekaguman misteri dunia. Ya, oke. Ini disenchantment of the world ya. Ini istilah yang khas dari Max Weber. Kalau Anda baca bukunya tentang agama dan modernitas ya istilah ini penting. According to Weber, we may recall Protestantism had played the role of midwife for the emergence of modern capitalism, but its spirit, once upon a time, able to overwhelm the believers and generate the personal wise attitudes and work ethic necessary for the rise of capitalism had died off. Nah, menurut kita bisa ingat Protestantism telah memainkan peran sebagai apa nih apa midwife apa cikal bakal dari munculnya kapitalisme modern, tetapi spiritnya begitu mampu untuk overwhelm believers, untuk membuat kagum, membuat apa orang-orang yang beriman dan melahirkan sikap saleh tertentu dan etika kerja yang diperlukan untuk kapitalisme, untuk lahirnya kapitalisme atau bangkitnya kapitalisme had died out setelah mati. Many people were shocked in what we famously called Einsteinhartisa in Jermannya, imperfectly translated as Iron Age. Manusia modern were stuck, terjebak dalam apa yang dia secara masyhur disebut sebagai iron cage, sangkar sangkar besi ya. Rangka besi. Disenchanted society in which persons had become subject to the forces of capitalism, its rigid time regime,
regime, its devastating consumption of natural resources, and nervousness of urban life. Sebuah masyarakat yang kehilangan pesona, di mana orang menjadi tunduk pada kekuatan kapitalisme, rezim waktunya yang kaku, konsumsi atau penggunaan atau ya, konsumsi sumber-sumber alam yang devastating, yang merusak, dan nervousness, kegagapan dari kehidupan kota. They might long for a return of the gods, deep spiritual experiences, and new charismatic leaders, something Weber increasingly felt in his own life, and that may be recognizable also to some of us here, but there is no way back, certainly for an intellectual as Weber, who felt driven to merciless destruct such times as when Cimaras. Mereka mungkin merindukan kembalinya para dewa, pengalaman spiritual yang dalam, dan para pemimpin karismatik baru, sesuatu yang Weber sendiri rasakan di dalam kehidupan, semakin rasakan di dalam kehidupannya sendiri, dan yang bisa dikenali juga oleh sebagian kita di sini. Maksudnya audiens dalam pengukuhan itu, tetapi tidak ada jalan kembali. Tentu bagi seorang tua seperti Weber yang merasa terdorong pada untuk mendekonstruksi secara tanpa ampun terhadap upaya-upaya yang sia-sia. Weber's notion of the disenchantment of the world and the role. Sampai di sini ada yang mungkin bertanya tentang ini. Jadi ini sebenarnya pendekatan tentang sensasi agama itu ada cikal bakalnya di Max Weber. Cuman Max Weber terbatas sekali narasinya, narasinya ya itu hilang dunia modern melahirkan hilangnya zona dunia karena sudah TNI, dan kemudian ada rasa kangen terhadap kembalinya Tuhan. Nanti ada re-enchantment istilahnya itu. Tapi di sini nggak ada ya. Tapi kalau Anda baca di bukunya Max Weber akan ketemu istilah re-enchantment. Jadi ada upaya untuk kembali menjadikan dunia ini mempesona. Atau tidak menjadi misteri lagi. Gagasan Weber tentang dispensation of the world and the role which Protestantism played therein, dan peran yang Protestantism perankan di dalamnya, obviously secara jelas ada stronger impact, memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat on our thinking about religion and modernity, pada pemikiran kita mengenai agama dan modernitas, then this rather gloomy and dark reflection on the modern condition that give a glimpse of his personal feelings and the overall mood of the fine Sicily that ended with World War I. Tadi Bapak memiliki impact yang lebih besar pada pemikiran kita tentang agama dan modernitas ketimbang refleksi
Workers yang samar-samar gelap mengenai kondisi modern yang memberikan gambaran sekilas tentang pengalaman personalnya dan keseluruhan mood dari abad yang berakhir. Find the Sicily ini kalau nggak salah abad ya, nggak tahu saya. Ini kan bahasa Prancis agak yang berakhir dengan Perang Dunia Pertama. The former fits in easily with an understanding of modernity in terms of increasing rationalization and the demise of religion. Yang pertama berarti refleksi terhadap kondisi modern dengan mudah cocok dengan pemahaman tentang modernitas menurut rasionalisasi yang semakin tumbuh dan runtuhnya atau hilangnya runtuhnya agama. For my purposes, contributing to a post-secularist framework, untuk tujuan saya yang berkontribusi pada kerangka post-sekularis, it is useful to at least acknowledge the desperate, somewhat nostalgic longing of the modern person for spiritual fulfillment that thrives in the shadow of disenchantment, a fulfillment that would eventually rejoin a person with his or her own nature. Untuk tujuan saya tadi penting untuk setidaknya mengakui kerinduan nostalgia yang agak desperate menghilangkan ini ya. Desperate membuat tidak semangat itu. Rindu terhadap orang modern, kerinduan orang modern akan pemenuhan spiritual yang berkembang di dalam bayang-bayang disenchantment. Seperti hilangnya misteri dan atau hilangnya pesona tadi. Sebuah pemenuhan yang pada akhirnya memberikan seorang dengan wataknya sendiri atau alamnya sendiri. 19th century Orientalis abad 18 search for mencari an Eastern spiritualitas timur, and the emergence of movements as New Age or the Wicca in our time, dan munculnya gerakan-gerakan seperti abad baru, zaman baru atau Wicca di masa kita. Promise to fulfill menjanjikan untuk memenuhi as much as nurtures such longing, memenuhi sebanyak mungkin asupan serta kerinduan. But this longing also has been found to be at the basis of modern consumerism. Tetapi kerinduan ini juga ditemukan berada pada dasar konsumerisme modern, or modern people's quest for authenticity, atau pencarian manusia atau orang modern akan otentisitas. Sebuah isu khusus tentang authenticity pada jurnal Ethnoforward tahun 2000. Ini sampai sini ada yang perlu saya jelaskan? Ya, ini ngomong tentang masih tentang Max Weber ya. Ada gaung, jadi sensasi agama itu secara genealogis ada baunya Max Weber dengan keterbatasannya itu.
Tetapi tentu saja eh, si Mayer mencoba untuk lebih dari seperti itu, dari sekedar mengikuti Max Weber. In the study of religion, for anyone interested in the question of feelings, it is impossible to bypass the seminal work of the American philosopher and psychologist William James. Dalam studi agama, bagi mereka, bagi siapapun yang tertarik pada pertanyaan tentang perasaan, feelings, maka mustahil untuk melewati karya penting dari filosof dan psikolog Amerika William James yang terkena karyanya yaitu Varieties of Religious Experience. James circumscribe religion as the feelings, acts, and experiences of individual men in their solitudes, as so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider the divine. James membatasi agama atau circumscribe, ya, menuliskan membatasi aslinya itu yang menaklukkan, maksudnya mendefinisikan sama sebenarnya kata lain, mendefinisikan atau menakrifkan agama sebagai feelings, perasaan, tindakan, dan pengalaman orang-orang atau individu di dalam their solitudes. Apa solitudes? Jomblo. kesendirian, Kesendirian. kejombloan. Jomblo, kesepian. First to stand, apa namanya, apprehend, Memahami, menangkap. Gua comprehend. Oh iya. Oke, tapi bisa juga apprehensif, itu menangkap. Tapi ya memahami diri mereka, menangkap diri mereka, berada dalam hubungan dengan apapun yang mereka anggap Tuhan, divine. Although James' tension for religious feelings and experience is much to the point, meskipun perhatian James bagi perasaan dan pengalaman agama itu jelas to the point, it is also problematic, tetapi juga problematis for at least two reasons, karena setidaknya dua alasan. One, satunya adalah his emphasis on feelings and experiences is predicated upon strong distinction between the body as locus of senses and emotion and the mind as the site of intellectual knowledge. Pertama, penekanan James tadi terhadap perasaan dan pengalaman didasarkan pada pembedaan yang sangat kuat antara tubuh sebagai locus indra, senses, desu indra ya, dan emosi, and the mind dan nalar atau akal sebagai tempat pengetahuan intelektual. Jadi maksudnya kalau kita menggunakan definisinya William James, agama itu ya masih membedakan antara tubuh dan pikiran. Tubuh itu tempatnya tadi indera dan emosi, sementara nalar sebagai tempatnya pengetahuan intelektual. This distinction, pembedaan ini, has repercussions, memiliki reperkusi, repercussions in the study of religion until now, di dalam studi agama hingga sekarang.
reaffirm yang memiliki reperkusi di dalam studi agama hingga sekarang, reaffirms mempertegas kembali the Cartesian split of body and mind. Pemisahan Cartesian maksudnya ini René Descartes membedakan antara body, tubuh, dan nalar. Paying attention to religious feelings and experiences would then almost by necessity imply a disregard of more intellectual, rational dispositions, as if this would not also generate and sustain particular feelings and experiences. Memberikan perhatian pada perasaan dan pengalaman agama lalu akan hampir pasti mengisyaratkan disregard pengabaian disposisi rasional dan lebih intelektual, seolah-olah ini tidak akan melahirkan perasaan tertentu, perasaan dan pengalaman tertentu. In my view, dalam pandangan saya, this is a vain unproductive opposition that I seek to circumvent. Dalam pandangan saya, ini merupakan oposisi yang tidak produktif dan sia-sia yang saya coba hindari atau atasi. Second, kedua, ini kelemahan kedua. Jadi kelemahan pertama dari sudah saya, kelemahan kedua dari pendekatan atau takrif definisi agama yang fokus pada feeling and experience tadi. In James' perspective, religious feelings and experience are by definition private, subjective, and primary, whereas religious organizations such as churches and their doctrines, practices are regarded as secondary. Kedua, di dalam perspektif James, perasaan dan pengalaman agama secara definisi bersifat privat, subjektif, dan primer, dasar. Sementara organisasi agama seperti gereja dan doktrin dan prakteknya dipandang sebagai sekunder, emphasizing the primary experience of God with the pathos that is typical for his writing and speaking. James did not realize that the disposition of the lonely individual in search of God is part and parcel of discursive and hence shared religious cultural construction. Menekankan pengalaman dasar pokok mengenai Tuhan dengan patosnya. Apa patos? Patos kesedihan-kesedihannya. Oke, yang khas bagi tulisan dan pembicaraannya, James tidak menyadari bahwa disposisi individu yang tadi kesepian di dalam pencarian dalam mencari Tuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah konstruksi diskursif dan karenanya merupakan konstruksi budaya bersama. Nah, jadi ini saya pengen dijelaskan ini. James did not realize ini. Gimana Mas Ahsan? Mas Fahmi? Kalau yang saya pahami yang nomor kedua itu ya Pak ya. Ya. James itu mengabaikan pengalaman keagamaan yang dia lebih cenderung memahami beragama itu adalah sebuah pengalaman yang sifatnya subjektif atau individual. Jadi mengabaikan peran serta keagamaan yang sifatnya itu kelompok atau organisasi. Selain itu terus? Dan
Yes, Yang itu yes, yang yes. terakhir, part and parcel of a discursive and shared cultural construction. James tidak menyadari bahwa disposisi of the individual only instead of the expert. Hmm. Bahwa disposisi dari apa kesendirian individual di dalam mencapai Tuhan itu adalah bagian dari sebuah wacana atau diskursif. Mungkin kaitannya sama Asad kemarin apa Pak? Diskursif yang dimaksud itu ya? Beda-beda. Oh, Ya, beda. ya, maksudnya ini tidak ngomong tentang diskursif dalam pengertian yang apa pelik kayak si Asad. Dia diskursif aja itu kan diskursif. Ya, ya sama sih maksud diskursifnya. Maksudnya ya itu pembicaraan banyak orang gitu kan. Tapi share cultural construction, konstruksi budaya yang ya dialami oleh semua orang, bukan Oh lagi ya, unik individual itu ya. loh. Ya, yang sama-sama dialami, bukan hanya Ya, satu individu yang melakukan pencarian. jadi Ya. tidak privat semata itu. Langsung the Eh, fact that he and those working in line with his ideas take the existence uh, of a primary of authentic and in the sense seemingly unmediated religious experience at face value is misleading. Ini ada kata take tapi gabungannya itu at value, face value ya. Terus apa namanya diselipi beberapa kata itu. Fakta bahwa dia dan mereka yang bekerja sejalan dengan gagasan-gagasan James tadi teks itu mengabaikan face value itu loh, mengabaikan eksistensi apa pengalaman agama yang tampak tidak termediasi primer otentik dan dalam hal ini tampak tidak termediasi itu fakta seperti itu is misleading apa ya misleading apa namanya Keliru, Pak. Keliru ya, misleading wah misleading itu apa, menyesatkan menyesatkan. misleading itu menyesatkan ya kalau keliru tapi maksudnya menyesatkan oke okay. Indeed memang mana ini terus Charles Taylor itu memang indeed as Charles Taylor put it in his critical discussion of James' approach of religious experience, many people are not satisfied with momentary sense of wow. They want to take it for good, and they are looking for ways to do so, to doing so. Memang sebagaimana dikemukakan oleh Charles Taylor, benar ya? Itu kan lanjutannya di dalam diskusi kritisnya terhadap pendekatan James mengenai pengalaman agama yang mengatakan banyak orang tidak puas dengan apa perasaan wow yang hanya sebentar. Mereka ingin mengambilnya lebih jauh dan mereka mencari cara untuk melakukan yang demikian. Mencari cara atau mencari jalan untuk melakukan. Without a particular social structure, sensual regimes, bodily techniques, doctrines, and practices that make up a religion, the searching individual craving for experiences of God would not exist. Tanpa struktur sosial tentu, rejim indrawi, teknik tubuh, doktrin, dan praktek yang membentuk suatu agama, individu yang mencari, individu pencari yang craving for experience yang apa craving itu apa me, aduh itu menggambar itu apa namanya craving
Kraus. Mendapatkan. Oh, yang mendapatkan pengalaman. Oke, yang mendapatkan pengalaman tentang Tuhan tidak akan muncul atau tidak akan wujud, sorry. Begitu pula, likewise, religious feelings are not just there, but are made possible and reproducible by certain modes of inducing experience of the transcendent. Begitu pula, perasaan agama tidak begitu saja ada begitu saja, tetapi juga dimungkinkan bisa direproduksi oleh cara-cara tertentu menginduksi atau mengeluarkan atau mengeluarkan atau melahirkan, menciptakan pengalaman tentang yang transcendental. While from the insider perspective of religious practitioners, religion may be found to originate in initially unmediated, authentic experience of an entity perceived as transcendental. I propose to take as a starting point of our analysis those religious forms that generate such experience. Meskipun dari perspektif insider orang dalam, dari para praktisi agama bisa ditemukan berada di dalam pengalaman otentik yang semula tidak dimediasi dari satu identitas yang dipahami sebagai transendental. Saya ingin menjadikan itu tadi menjadikannya pengalaman otentik sebagai starting point, titik mula, titik tolak analisis kita bentuk-bentuk keagamaan yang melahirkan pengalaman. Oke, berarti saya ingin menjadikan bentuk-bentuk agama yang melahirkan pengalaman seperti itu sebagai titik tolak analisis kita. Jadi di sini kalau kita meneliti dengan menggunakan pendekatan sensational religions atau sensational forms of religion, maka kita melihat berbagai bentuk keagamaan yang melahirkan pengalaman. Jadi, bagaimana lahir pengalaman transendental itu terjadi, dan itu bisa direproduksi, bisa dimungkin direproduksi, nanti diulang-ulang. Itu menjadi titik tolak analisis kita. Ya, mungkin pertanyaannya bagaimana sih orang misalnya bisa dekat dengan Tuhan gitu. Pengalaman seperti itu yang kita menjadi. Terus proses mediasinya seperti apa? Yang sangat material dari situ apa? Aspek material dari pengalaman orang mendekati Tuhan. Oke. In this context, it is important to realize that sensations has double meaning. Di dalam konteks ini perlu disadari bahwa dipahami bahwa sensasi di sini memiliki dua makna. Pertama adalah feeling, sensasi. Ya sensasi ya, seperti kita merasa, mengindra, and inducement of a particular kind of excitement. Jadi mengeluarkan excitement. Excited apa excitement? Excite. Kekaguman ya? Apa? Menyenangkan. Excited. Excited. Enggak masa begitu enggak. Tertarik. Ya, excitement. Masa tertarik? Excitement. Rasa gembira, excite. Masa? Ya, rasa gembira tertentu.
This inducement itu apa sih? Menginduksi itu loh. Membujuk nih kalau kalau diartikan dalam bahasa membujuk, tapi maksudnya itu mengeluarkan. Inducement ini eh, dilahirkan oleh apa yang ingin saya sebut sebagai sensational forms, bentuk-bentuk sensasional that make the transcendent sensible. Yang jadi saya ingin menyebutnya sebagai bentuk-bentuk sensasional yang membuat yang transendental itu sensible, bisa diindrawi. Bisa dirasakan gitu, Pak. Bukan hanya rasakan, tapi bisa ya rasakan oleh indera, maksudnya indera di ya di candra, di indera, bukannya di ya dirasakan oleh indera, katakan seperti itu. Entah itu dalam bentuk eh, apa sensasi melalui mata, melalui touching, apa melalui hearing, mendengar, ataupun bahkan juga melalui apa ini eh, penciuman, penciuman segala macam. Pokoknya pakai indera. Jadi sensational forms itu bentuk-bentuk yang melahirkan apa menjadikan yang transenden bisa diindrawi, dirasakan oleh indera, sensible. Sensational forms, in my understanding, bentuk-bentuk sensasional dalam pemahaman saya are relatively fixed, relatif relative fixed and authorized mode of invoking, merupakan mode atau cara yang relatif tetap dan terotorisasi, bisa, of invoking, dari apa melahirkan atau memunculkan and organizing, mengorganisasi access to the transcend, mengorganisasi akses terhadap yang transcend, thereby dengan demikian creating, dan karena menciptakan and sustaining, dan mempertahankan sustain apa melanggengkan hubungan links between religious practitioner di antara para praktisi agama, ya Pak, orang-orang yang beragama itu in the context of particular religious organization, di dalam konteks organisasi keagamaan. Sensational forms are transmitted and shared. They involved religious practitioners in particular practices of worship and play a central role in forming religious subjects. Jadi bentuk-bentuk sensasional itu ditransmisikan, dibagi, dirasakan bersama. Sensasional juga melibatkan para praktisi agama di dalam praktek ibadah tertentu dan memainkan peran penting di dalam membentuk subjek-subjek agama. Di sini bukan mata pelajaran agama ya, tapi subjek-subjek agama ya, pelaku agama itu, orang-orang yang beragama, subjek agama. Jadi orang soleh, segala macam. Kolektif ritual bersama kolektif, prime example, merupakan contoh utama dari of sensational forms, dari bentuk-bentuk sensation. In that, di mana they address and involve participants in a specific manner and induce a particular context. Ritual kolektif tadi merupakan contoh utama dari bentuk-bentuk sensasional, di mana bentuk-bentuk sensasional itu mengadres apa, menjelaskan apa, mengadres mengadres atau menjelaskan di situ enggak mengalamat ya, mengalamatkan atau dan apa tadi, melibatkan para partisipan dalam cara tertentu
dengan cara tertentu dan melahirkan atau membangkitkan perasaan. But the notion of sensational forms, tetapi gagasan tentang bentuk sensasional can also be applied to the ways in which material religious objects such as images, books, and all building address and involve beholders. Tetapi gagasan tentang bentuk sensasional juga bisa diterapkan pada cara di mana benda-benda agama, material. Di sini contohnya gambar-gambar yang dipandang memiliki hubungan dengan agama, buku maupun bangunan, mungkin Ka'bah kalau Islam, mengalamat atau menyapa dan melibatkan beholders, yang orang yang melihatnya. Thus, dengan demikian, reciting a holy book as the Quran, praying in front of an icon, or dancing around the manifestation of spirit are also sensational forms through which religious practitioners are made to experience the presence and power of the transcendent. Dengan demikian, membaca kitab suci seperti Quran, berdoa di depan ikon, entah itu patung, atau salib misalnya, atau dancing, dansa di mengitari kehadiran spirit, itu spirit, spirit. Biasanya kalau di ruh juga merupakan bentuk sensasional yang melaluinya para praktisi agama dibuat mengalami kehadiran dan kekuatan dari yang transendental. Jadi kalau begitu kita bisa menggunakan analisis kita tentang sensational forms itu misalnya orang kesurupan waktu di ruqyah segala macam itu loh. Atau juga kalau kita zikir sambil sambil goyang atau kayak tarian dervish itu segala macam. Atau membaca Quran dengan suara yang merdu, kemudian melahirkan perasaan bertemu dengan yang suci atau merasakan yang suci, itu juga disebut sebagai bentuk sensasional. Oke. Masih lanjut atau kita akhiri dulu? Halo? Akhiri kita lanjut dulu. apa? Akhiri dulu Pak, mungkin bisa diskusi dulu. Oke, ya. Gimana? Mungkin ada pandangan Miftah, ini Fadli juga ada, Nisa, Riri, dan yang lain. Fahmi. Oh, ada si bos nih, Ahwanto. Lagi apa, bos? Suaranya kecil ya? Halo? Halo. Sekarang di luar, Pak. Oh, lagi di luar. Oke. Ya, Fahmi gimana? Ini Pak, sedikit mau tanya masalah Hmm. definisi agama menurut Mayer tadi Pak ya. Hmm. Mayer ini memang fokus di transcendental ataupun bagaimana Pak? Yang meta empirik tadi. Enggak begitu. Tadi coba ininya apa? Dia yang empirik, jelas empirik, kan dia material sebagai starting point, atau jadi analisis utamanya yang dari yang material. Tapi kita ini maksudnya
Yang material itu sendiri tidak ada artinya kalau tidak ada yang transendental. Kan ini nanti disebut sebagai proses mediation, tetapi di bagian-bagian selanjutnya akan disebut sebagai proses mediasi kan. Jadi tadi apa ya tadi itu ininya eh, definisinya tadi apa ya di halaman berapa ya? Dia Definisi mendefinisikan itu. sensasional, Pak. Atau apa? Enggak, definisi agama menurut ini loh, menurut si siapa? Ya, Meyer itu ya. Meyer tadi. Di halaman berapa, Mi? Kayak tadi ya Ya, di poin ini. Nah, di halaman 6 kayaknya ya. Ya. Eh, kan religion refers to the way in which people link up or Hmm. even feel touched by. Jadi agama menurut dia adalah cara orang berhubungan dengan dan atau bukan bukan dan tapi atau bahkan merasakan disentuh oleh atau tersentuh oleh jadi ruang yang meta empiris di luar yang empiris tersentuh oleh yang transendental merasa atau apa jadi upaya orang untuk apa namanya berhubungan dengan Tuhan itu. Jadi ini apa satu definisi yang longgar itu. Agama adalah cara orang berhubungan dengan Tuhan katakan. Tapi di sini kita berhubungan dengan Tuhan atau merasa disentuh oleh Tuhan atau yang sangat tadi. Jadi disebut di situ spiritual, sacred, cool, divine, cool. non tradisional. Karena di sini agama bukan dalam pengertian agama yang yang Dialog eh, ya. yang Politik. terinstitusikan semata sebenarnya. Kayak Oke. Wicca segala macam kan bukan ini ya. Tapi juga pengalaman mungkin spiritualis segala macam. Itu sih. Berarti kayak ini, Pak, ya. Kayak apa batu Hajar Aswad itu, Pak, ya. Hajar Aswad Ya, itu kan eh, karena ada sentuhan apa supernatural, makanya dianggap sebagai material dalam agama ya. Maksudnya ingin mendefinisikan batu Hajar Aswad itu kenapa dia menjadi sangat sakral karena disentuh oleh apa ya malaikat ya, dibawa oleh malaikat ke bumi dan sebagainya. Ataupun gimana? hmm, ini yang paling penting menurut saya sih kata kuncinya itu cara orang berhubungan itu atau cara orang disentuh. Nah, Oke. adapun kalau kita ngomong tentang misalnya Hajar Aswad, ya Hajar Aswad itu nanti akan disebut sebagai apa? Itu kan dia mendapatkan makna agama kan karena apa tindakan manusia, entah itu dengan keyakinannya, dengan mencium dengan segala macam, maka dia mendapatkan apa namanya katakanlah nilai suci agamanya. Tapi yang kalau kita bicara soal definisi agama, maka di sini yang lebih ditekankan adalah bagaimana cara orang Hmm. berhubungan atau merasa disentuh oleh sesuatu yang transenden, Tuhan atau sejenisnya, sesuatu yang suci. Nah, dan itu terjadi nanti kalau apa kita penjelasan selanjutnya melalui proses mediasi. Dan di dalam proses mediasi itu materi itu apa tidak bisa dipisahkan. Proses mediasi itu tidak bisa dipisahkan antara orang mendekat dengan Tuhan. Di situ ada proses namanya mediasi, tetapi di dalam mediasi tidak bisa dilepaskan dari sesuatu yang material. Oke. Termasuk tadi menyentuh Tuhan melalui hajar aswad. Oke. Mendekat, mencium hajar aswad. Itu bagian dari menghubungkan diri dengan yang suci tadi. Jelas ya kayaknya ya. Oke, sip, Pak. Oke. Mungkin ada yang lain? Eh, Mungkin Belum, berkomentar Pak. saya, Pak. Ya.
Eh, saya memahami setelah sekilas membaca ya. Kalau keliru mungkin bisa. Perdebatan-perdebatan yang ada tentang psikologi dan sosiologi misalnya dalam konteks ini. Jadi eh, kalau saya lebih ini sih Pak, lebih memilih pandangan M. Segwer bahwa eh, pikiran dan tubuh itu tidak bisa terlepas karena itu tadi yang disebut oleh Mayer tentang apa ya? Nggak tahu kalau ini salah manusia. Tapi saya rasa itu yang disebut Mayer sebagai tradisi apa? Diskursus budayanya yang membentuk identitasnya. Jadi hubungan-hubungan yang Bapak tadi bilang antara pikiran dengan atau antara pikiran dengan tubuh itu eh, bisa menciptakan sensasi agama. Ini gini, jadi gini ceritanya itu. James itu dalam pandangan William James, agama itu ya sesuatu yang berhubungan kan feeling, pengalaman yang sangat subjektif. Nah, itu dikritik oleh Mayer diantaranya dan juga ilmuwan belakangan bahwa cara berpikir seperti itu sebenarnya akarnya ada di dalam filsafat Kartesian. Tahu, Descartes itu membedakan antara nalar dengan tidak tubuh. Paham maksudnya ya? Sesimpel itu sih. Jadi apa secara epistemologis. Jadi gini, pandangan William James itu secara epistemologis sangat berakar pada filsafat eh, 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 Kartesian yang membedakan antara nalar dan tubuh, pikiran dan apa namanya teri juga. Kayaknya eh, Aristoteles atau apa juga itu kan membedakan antara bentuk dan eh materi dan esensi. Lupa saya. Pokoknya begitulah intinya. Intinya di situ. Ya kalau kamu memilih mana terserah kamu. Tapi kalau si apa namanya eh, di Mayer jelas dia cara berpikir dikotomi seperti itu apa akan berakibat pada misalnya eh, nanti kalau kita akan lihat bahwa ketika orang mengatakan saya bertemu Tuhan, eh, jadi bukti materialnya apa gitu, nggak ada. Dan karena itu tidak bisa dijadikan sebagai karena ini ngomong tentang bagaimana mempelajari atau memahami agama secara saintifik, maka evidence itu menjadi penting, kan? Material yang empiris itu. Ini karena agama selalu dipisahkan dari aspek materialnya, jadi susah menurut menurut Mayer. Maka yang apa penting justru ini yang akan diatasi oleh pendekatan materialis terhadap agama, di mana proses proses bertemunya orang manusia dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu bisa dilihat secara apa dalam proses mediasinya bisa dilihat secara material, secara empiris. Oke, sampai di situ sih. Ya, ada lagi? Pak, saya tadi belum jadi keluar sendiri. Oke, Eh, saya ya. memahami apa yang coba untuk ditawarkan oleh Mayer ini ya. Sejak awal dia ngomongin soal post sekularisme dan bagaimana eh, yang sebelumnya itu arahnya adalah sekularisme, terus para sarjana menawarkan post sekularisme dan sebenarnya dia nggak setuju dengan istilah post sekularisme itu karena eh,
itu seakan-akan paradigmanya adalah anakronisme. Agama sudah nggak relevan dengan waktu yang sekarang, harusnya itu masa lalu atau kembali relevan lagi. Tetapi untuk mencoba untuk melihat bahwa uh, yang ia sebut sebagai persistence, appeal, and power itu, bahwa ada daya tarik, ada keteguhan di dalam bentuk agama itu yang kemudian dia tawarkan sebagai sensational forms atau bentuk sensasional dari agama itu sendiri. Dan dia memberikan pengertian feelings and apa tadi satunya itu dua dua pengertian itu tadi yang menjadikan orang Experience, feelings, experience itu dari James Williams, ya? James. Bukan dari ini ya, Bukan, Mayer bukan. yang Yang dulu, tadi. jadi ngomong apa itu dulu, terus dia bukan berarti istilah itu tidak berguna gitu. Tapi dia ingin mengatakan bahwa feelings, pengalaman itu tidak bisa dilepaskan dari proses material Hmm. gitu. Nah, tapi di situ dia menyebutkan in this context it is important to realize that sensation has a double meaning, feeling and the Ya, investment tuh. Itu bukan dari dia berarti, Pak. iya, bukan, bukan. Apa nih? Yang Feelings and ya kan gini, intinya istilah dari James itu tidak ditolak sepenuhnya, oh ya. bukan. Yang ditolak itu yang menegasikan pentingnya proses material, sesuatu yang apa yang dianggap sekunder itu. Yang sekunder itu apa? Eh, jadi dia melihat kelemahannya James itu ada di situ. Dia lebih fokus pada masalah psikologis, masalah subjektif yang seolah-olah unik hanya ada satu orang dan tidak bisa di apa rasakan oleh lain. Padahal dia bilang orang kangen pada Tuhan atau yang ilahi itu kan ya semua orang bisa merasakan itu, bisa gitu. Perasaan itu bisa dimiliki oleh banyak orang, bukan unik seorang itu. Betul. Itu sih. Berarti Ya dua, feelings dan investment of the transcendental tadi. berarti itu dari sarjana sebelumnya yang kemudian diambil itu ya, Pak ya. Ya, ya, Kemudian dia bikin satu bentuk konsepsi baru yang disebut sebagai sensational forms itu ya, Pak ya. ya, ya. Oh ya. Nah, itu kan tadi dia juga menyebut soal eh, which religious practitioner are made to experience, ya, dibuat untuk eh, mengalami the present Hmm. and power of the transcendental. Hmm. Itu mengindikasikan bahwa sesuatu itu misalnya kayak Quran atau pengalaman membaca Al-Quran, terus ada benda-benda dan ritual segala macam, itu kan menghasilkan satu bentuk sensational form. Berarti itu bisa sebenarnya dibentuk ya, Pak. Ya, maksudnya eh, mungkin hasil dari salah satu orang yang membentuk agama, terus menghasilkan satu ritual, dan akhirnya menghasilkan ketika dilakukan oleh para pengikutnya itu menghasilkan satu sensational forms yang kemudian itu mencoba untuk ditawarkan ke dalam satu konsepsi besar. Kenapa agama sampai saat ini masih bisa bertahan? Nah, itu apakah itu artinya bisa dibentuk sendiri itu loh, bukan sesuatu yang ilahi, benar-benar ilahi yang mengafirmasi adanya yang transcendental. Hmm. Benar-benar ilahi, enggak apa, tapi ilahi yang diciptakan gitu Ya, maksudnya. ya. Ya, Sensational forms itu lahir dari sesuatu yang diciptakan sendiri gitu berarti. ya bisa dari sesuatu Bisa. yang diciptakan sendiri, tetapi masa pengertiannya yang transcendental itu diciptakan. Itu kan diupayakan untuk bisa berhubungan dengan yang transcendental. Jadi kan jangan lupa dia kan ingin menjembatani dikotomi. Nah, Jadi feeling
yang sangat subjektif itu tidak diabaikan, ya kan? Kalau dia terjebak misalnya, oh ini kan perasaan yang subjektif saja, tapi yang material ini yang ini, ya sama saja dia akan terjebak pada apa dikotomi juga kan. Dia ingin mengatakan dua-duanya penting antara apa namanya rasio dengan tubuh itu penting kalau dalamnya. Perasaan dengan apa tindakan real itu sama-sama pentingnya. Gini, merasa menyentuh Tuhan, bertemu dengan Tuhan misalnya. Tapi bukti praktisnya apa ya, Bang? Dia dia menggoyangkan apa tubuhnya, menggoyangkan apa ya, ya, atau menyentuh atau apa namanya menggunakan media atau ya, medium tertentu, ya kurang lebih seperti itu. Apa bisa dikatakan kenapa agama masih memiliki daya tarik? Itu karena agama mempunyai sensational forms itu ya. Di sini tidak dibahas tentang itu di tempat lain ya. Kita akan temukan di jawabannya di tempat lain, tidak di sini. Apa konteksnya bukan menjelaskan kenapa agama menjadi. Kalau kita baca Turner itu ya karena kenapa agama itu menarik ya justru pertemuan antara yang apa namanya antara religius dan yang sekuler itu. Terus agama yang dimaksud itu lebih pro pasar. Itu kalau penjelasannya Turner. Hmm. Agama yang apa namanya ya pro pasar. Yang Karena komoditas. dia memenuhi logika pasar. Hmm. Gitu. Memenuhi tuntutan modernitas ya. Ya, ah, tidak sampai sana. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Ya bacalah itu bukunya si apa Turner mana itu modern Dengan religion in society. religion and society atau banyak sih kenapa agama menjadi penting itu kan penjelasannya banyak. Salah satunya itu karena agama apa menjadi memenuhi kebutuhan. Tapi agama yang dimaksud oleh si apa oleh si Mayor. Turner itu Turner maksudnya. Kita kan sudah lewat ya, Mayer. Turner itu ya itu tadi memenuhi kebutuhan pasar kayak mega apa adanya tumbuhnya mega church segala macam itu karena memenuhi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi bukan dalam pengertian dia orang orang tertarik pada sesuatu yang spiritual, tetapi banyak yang mereka tanpa apa namanya mau terikat oleh eh, institusi keagamaan. Itu salah satu yang dibicarakan oleh Turner. Jadi orang makin apa, mencari agama yang tidak terinstitusikan, tapi memenuhi kebutuhan eh, mereka. Nah, jangan lupa pasar di sini itu juga karena apa? Komodifikasi agama itu. Jadi produk-produk eh, kapitalis itu menjadi sesuai dengan kebutuhan eh, orang yang beragama itu. Ya kalau di ini apa namanya eh, mungkin kalau dibahasakan kita beragama itu tidak lagi eh, ketinggalan zaman, tetap apa trendy tapi syar'i kayak gitu loh. Nah itu Turner itu jadi sesuai dengan kebutuhan aspirasi ya. Tapi kenapa masih perlu beragama itu, Pak? Kenapa nggak meninggalkan aja langsung ke
Ya, modern. suruh aja kalau meninggalkan. Kamu pelaksana. Pertanyaan itu untuk siapa? Ya maksudnya penjelasan Turner itu uh, why people still engage with religion gitu loh. Kalau mungkin kalau ngomongin soal Mayer tadi ada sensational forms karena ada daya tarik yang bikin orang itu gembira dan ada feelings tertentu sehingga orang tetap milih untuk tetap beragama karena ada daya tarik itu appeal itu yang disebut Mayer tadi. Kalau Oke, apa gitu ya? Nggak tahu saya belum. Fahmi mungkin. Oke, kayaknya ini kita tutup aja karena setengah 10 oh persis. ya sudah lama. Udah oke lah. Heeh, udah malam. Saya besok ngisi apa kelas S3 soalnya. Oke, Oh, bacaannya banyak juga. Oke gitu ya. Terima kasih ya kehadirannya untuk Miftah Hidayat, Mas Fadli, Fahmi, dan lain-lain. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.